Oke, sore hari ini kita belajar sedikit merenungkan tentang free will. Ini teksnya dibuka kan ya? Bisa pada chat ya? Bisa nggak? So kalau nggak sepi saya merasa sendirian gitu. Bisa ya? Oke, teman-teman coba kita teks di chatnya. Menurut teman-teman kita punya free will atau enggak sih? Yes atau no? Ya atau tidak? Ora atau enggak? Kohari, Vera, yes. Ada yang bilang enggak nggak? Ada yang bilang enggak nggak? Enggak ya? Semuanya yes ya? Semuanya yes. Oh, very good. Oke, so teman-teman tahu dan percaya bahwa kita punya free will. Nah, pertanyaan saya begini. Apa sih yang membuat manusia berbeda dari ciptaan Tuhan yang lain? Ya, jangan bilang free will, oke, karena kita memang punya free will. Tapi apa sih yang membuat apa yang Tuhan lakukan kepada manusia sehingga manusia bisa punya free will ini? Apa yang berbeda? Coba kita chat lagi. Roh. Ada yang bilang uang nggak? Karena hanya manusia punya uang. Ada lagi? Jiwa, roh. Oke. Ada yang bilang mobil? Karena hanya manusia punya teknologi loh. Akal budi, wah luar biasa. Ini udah pada tahu semua ya. Ya, manusia punya kehendak bebas karena manusia diciptakan seturut gambaran dan rupa Allah. Jawaban teman-teman benar semua, roh ya. Tapi lebih tepatnya karena kita memang serupa segambar dengan Allah. Allah punya free will, Allah punya kuasa. Kita diciptakan segambar dan serupa Allah gitu ya. Dan manusia teristimewa karena kalau teman-teman nanti baca saya tampilkan di layar ya. Di Kejadian 2 itu ya, Kejadian 2 ayat 7. Manusia dibentuk dari debu tanah dan hanya kepada manusia melalui Adam ya. Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau teman-teman baca di Alkitab yang lain, di Alkitab, semua ciptaan yang lain tidak ada yang Tuhan hembuskan nafas ini. Hanya manusia. Maka manusia punya hidup dan punya free will gitu ya. Oke. Terus juga Tuhan memberikan kuasa kepada Adam. Dia menamai semua ciptaannya ya. Dia namain binatang-binatang semua gitu. Kenapa ada yang namanya kecoa itu gara-gara Adam gitu ya. Buat para ibu-ibu istri saya terutama, kenapa ada kecoa? Nah, itu karena dikasih namanya Adam. Kecoa gitu ya. Terus Tuhan juga bilang supaya manusia beranak cucu, terus memenuhi bumi dengan beranak cucu bertambah banyak, terus penuhi bumi dan taklukkanlah semua itu katanya ya. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan memberikan kepada manusia tanggung jawab. Tuhan memberikan kepada manusia kuasa untuk dengan kehendak bebasnya merawat, menurture alam semesta ini. Tapi permasalahannya nanti muncul juga gara-gara free will ini. Saya lanjut sedikit. Oke. Ada yang pernah dengar namanya katekismus gereja Katolik kan? Saya terus terang baru dapat pas mencari-cari ini gitu. Ternyata ada katekismus gereja Katolik, mungkin nih Kohari bisa lebih jelasin ya. Jadi ini kayak doktrin-doktrin gereja gitu ya. Dan di sini katekismus gereja nomor 1 tuh. Kalau teman-teman lihat di layar, itu dibilang bahwa Allah dalam dirinya sempurna. Ini ajaran gereja ya. Dan bahagia tanpa batas. Berdasarkan keputusannya yang dibuatnya karena kebaikan semata-mata, Ia telah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Jadi gereja mengakui secara resmi bahwa kita punya kehendak bebas. Banyak pengajaran di sana atau banyak pemandangan pikiran orang yang bilang enggak, kita sudah predestined, kita udah punya takdir, udah terima apa adanya. Tidak, bukan begitu ya ajaran gereja Katolik ya, bahwa kita punya free will begitu. Terus saya lanjutkan, Ia memanggil manusia dan menolongnya untuk mencari Tuhan, untuk mengenalnya dan untuk mencintainya dengan segala kekuatannya. Jadi Tuhan mau kita untuk mencari, mencintai dengan segala kekuatan kita. Itu yang Tuhan mau terwujud, tertuliskan dengan jelas di
katekismus ini ya, begitu. Oke, saya nggak bacain semua, teman bisa lihat. Nah, selanjutnya. Nah, di sini saya mau bahas masalah muncul gara-gara free will. Oke, teman-teman kan ingat nih kisah Adam dan Hawa ya. Hawa digodai oleh iblis gitu. Tapi apakah iblis memaksa Hawa untuk makan buah itu enggak? Ya, iblis maksa nggak? Enggak, iblis nggak maksa. Iblis cuma bilang, apakah Tuhan kan bilang nggak boleh makan semua kan? Gitu. Terus Hawa bilang enggak kok, hanya pohon yang pengetahuan baik dan jahat itu yang tidak boleh katanya. Terus iblis baru berbohong, dia bilang kalau kamu makan kamu nggak mati kok, kamu malah akan seperti Allah, dia bilang begitu. Ya, iblis tidak memaksa. Jadi Hawa menggunakan free will-nya untuk mau seperti Allah. Maka dia ambil buah itu, dia makan. Begitu. Terus Hawa juga menggunakan free will-nya untuk menawarkan kepada Adam. Kita jangan bilang salah Hawa loh, tidak. Ya, bagi kaum lelaki jangan bilang oh gara-gara Hawa nih, kalau nggak ada Hawa kita masih di Taman Eden, bukan begitu. Tapi Hawa menawarkan kepada Adam, Adam pakai free will-nya untuk ambil buah itu dan juga makan. Ya, jadi sami mawon, sama-sama kita salah di sini ya, makanya kita sama-sama ada di sini. Begitu. Oke. Nah, sebelum jatuh dalam dosa, manusia tuh punya, tadi kan di awal kita bilang ya, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi pikiran, perasaan, kehendaknya, rohnya juga itu segambar dan serupa dengan Allah. Manusia fokusnya cuma satu waktu itu ya, melayani Allah dengan segala yang ditugaskan oleh Allah, begitu. Tapi setelah dosa masuk, maka mulai tercemar. Pikirannya, perasaannya, bahkan rohnya mulai tercemar. Ya. Roma 3 ayat 3 bilang begitu. Karena semua orang telah berbuat dosa, semua orang, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Begitu. Di sini manusia tercemar oleh dosa. Pikirannya, jiwanya, kehendaknya tercemar oleh dosa. Bahkan sekarang orang bilang begini pemikirannya, bahwa karena kita punya free will, kita punya kebebasan. Dan orang bilang begini, kita live only once katanya ya, hidup hanya satu kali. Jadi sesuka-suka kita lah, kita bebas gitu. Nggak ada yang atur kita kok, memang ada hukum. Tapi kalau hukumnya allow, boleh dong gitu ya. Standar manusia jadi tergantung gitu kan. Dulu kan kita punya standarnya tinggi, sesuai standarnya Allah. Sekarang tergantung nih. Ada contoh, nanti saya kasih contoh bentar ya, sedikit. Nah, jadi pemikiran yang menurut kita baik itu akan tergantung beda-beda orang ya. Contohnya begini, saya langsung masuk ke contoh yang mungkin agak-agak ekstrim ya. Pornografi. Gimana tentang pornografi? Kalau berdasarkan undang-undang nih teman-teman yang mungkin masih berjuang tentang pornografi, ingat nih, ada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. Dibilang begini, orang yang menyimpan ya, mana tuh? Memiliki atau menyimpan produk pornografi hukumannya adalah 4 tahun penjara paling lama atau denda maksimal 2 miliar. Ya. Meminjamkan atau mengunduh, mendownload itu juga 4 tahun 2 miliar. Apalagi ada yang memproduksi ya, amit-amit komunitas Thomas ya. Jangan ada yang memproduksi ya. Gitu. Ini ada aturannya, ini ada hukumnya. Tapi mungkin teman-teman ya, saya yakin nggak ada di sini ya. Tapi mungkin aja ada orang yang masih berusaha gitu. Walaupun pemerintah udah blok kalau kita pakai browser yang via operator telepon ya, dari operator Indonesia pasti nggak bisa karena udah diblokir. Kita blokir. Tapi ada yang pakai VPN lah, ada yang ini, ada yang segala macam, bisa. Nah, apakah itu kita merasa sesuatu yang oke atau enggak? Atau misalkan begini, kalau kita bicara di luar negeri, misalkan kita bilang negara Jepang gitu ya, pornografi oke kok, begitu. Jadi standarnya beda-beda, ya. Contoh lagi begini, kalau pernah dengar dari opa-oma kita ya, cara mereka berpacaran bagaimana?
Oma saya yang saya dengar dia nggak pacaran, dia dikenalin terus ketemu waktu hari menikah gitu ya, nggak ada masa pacarannya. Terus papa mama kita mungkin cara pacarannya berbeda ya, pegangan tangan ya, maksimal pegangan tangan misalkan gitu ya. Gimana waktu kita pacaran misalkan, ada yang pegangan tangan, bukan ada yang cium gitu kan. Standarnya semakin berbeda. Bukan bilang bahwa oh salah gitu atau oh kolot gitu kan. Tapi zaman ke zaman terutama nih gara-gara Hollywood ya, standarnya semakin berbeda. Kalau sekarang kita lihat di TV atau di serial TV, LGBT udah mulai diintroduce ya, di film-film, di film seri, bahkan film-film yang film anak-anak bahkan kita bilang single parents atau parentsnya hanya mother dengan mother gitu, ada dua, atau boy dengan boy gitu, mulai masuk. Nah, apakah standar kita semakin berubah nggak, semakin menurun nggak gitu ya? Nah, saya tuliskan begini, free will. Kalau kehendak bebas tidak didasari pada firman Tuhan, ujung-ujungnya dosa. Setuju nggak teman-teman? Ya, saya rasa setuju ya. Tapi bagaimana kita bisa mendasari free will kita ini dengan firman? Bagaimana caranya gitu? Karena kalau kita bicara sekarang, kondisi masyarakat, kondisi lingkungan mengarahkan kita ke arah yang ke sana, gitu ya. Mungkin banyak teman-teman sini yang udah punya anak, ya, udah anak ke 1, 2, ada 3, gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua kadang-kadang seringkali worry. Ini ngedengerin lagu yang mereka pasang sekarang, kata-katanya kok ke arah sana, gitu ya. Nonton film juga arahnya ke sana. Ke sana artinya maksudnya ngerti ya, ke arah yang tidak baik gitu. Dan what can we do gitu. Ya. Nah, untuk bisa memahami ini, saya ajak teman-teman untuk mendalami sedikit lebih dalam tentang tentang tubuh, jiwa dan roh. Saya tidak pegang soal tubuh daging, karena tubuh daging itu dipengaruhi oleh jiwa dan jiwa dipengaruhi oleh roh. Oke. Saya masuk ke dalam jiwa dulu. Oke. Nah, Amsal 4:23. Oke. Kita sering dengar ini ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke. Nah, teman-teman, hati kita. Pasti orang bilang hati kita ini harusnya baik. Ya, teman-teman yang sudah ada di komunitas harusnya baik. Tapi terkadang mungkin ada hal-hal di dalam hati kita yang luka. Atau mungkin karena ada trauma di masa lalu, kita menyimpan sesuatu dalam hati kita. Nah, ini kita harus bereskan. Karena kalau kita punya kecenderungan hal-hal yang jahat gitu ya, nanti perlahan akan mempengaruhi pikiran kita dan nanti akan mempengaruhi kepada tindakan ataupun perkataan kita. Ya. Jadi yang dalam hati kita nih hal-hal yang apa? Yang suci, yang sopan, yang kudus, atau malah standar moral dalam hati kita ini nih itu nggak nyampe dengan standar Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Oke? Nah, sekarang saya coba tanya gini, teman-teman. Masih ingat gak pertama kali teman-teman berbohong? Atau kalau mungkin udah gak ingat, mungkin bisa tulis di chat, umur berapa anak Anda pertama kali bohong? Boleh tulis gak? Ayo, yang punya anak. Atau masih ingat, saya pernah bohong di umur sekian gitu. Ayo, boleh tulis gak? Saya cerita tentang anak saya, John. Kalau nggak salah ingat dia sekitar umur 3 gitu ya. Dia udah mulai bisa bilang, saya tanya waktu itu, John, kamu makan apa gitu? Nggak makan apa-apa, pada mulutnya pegang kue. Mulutnya penuh dengan kue gitu ya. Wah, sepi nih chatnya nih. Ada yang boleh chat gak? Saya pengen tahu aja nih. Kelas 5, oke. Ada lagi? Wah, berarti kalau dulu kelas 5, zaman sekarang berarti makin muda ya. Anak-anak udah bisa bohong gitu ya. Ada lagi gak yang lain?
Kelas 3. Wow, udah pada SD semua. Wow, pernah palsuin tanda tangan. Wah, thank you di sharing. Waktu kuliah. Oke. Saya sendiri punya pengalaman bohong yang parah itu waktu kelas 2 SMA. Ya. Kelas 2 SMA itu saya ranking 2. Kenapa saya ranking 2? Karena saya bohong, nyontek sama anak yang ranking 1. Jadi saya ranking 2. Mulai berbuat curang, berbuat kayak bohongan itu ya, nyontek itu ya, itu rasanya deg-degan. Tapi makin lama nyonteknya makin ahli, makin biasa gitu ya. Rasa deg-degannya udah nggak lagi. Bisa pakai trik ini, trik itu, trik ini, trik itu, bahkan bisa jualan. Saya nyontek, saya bisa jual hasil contekan saya ke teman saya yang lain. Wah, dapat uang, dapat makanan segala macam, makin ahli gitu. Nah, kalau hati kita nggak beres, teman-teman, hal-hal seperti ini akan jadi biasa. Karena dosa kecil jika kita biarkan akan bertambah lagi. Sensasinya udah nggak ada gitu ya, udah nggak rasa salah, ini kan oke. Kita akan naik lagi, kita akan cari lagi dosa lagi yang lebih besar. Walaupun ini juga berlaku buat hal yang positif ya. Kalau kita terjun di pelayanan mungkin pertama kali lebih dekat, tapi lama-lama kita makin biasa, kita bisa didekat tanggung jawab lebih besar lagi. Tapi ini work both way, baik yang bagus maupun yang jelek. Begitu. Oke. Dari hati kita masuk ke dalam pikiran. Roma 12 ayat 2 saya bacakan. Ini sering kita dengar ya, dan harus kita ingat. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, ini adalah pola pikir. Free will kita, kehendak bebas kita jelas berhubungan erat dengan hati dan juga pola pikir. Saya kasih contoh begini. Kalau tadi saya bilang pola pikir kita bilang hanya YOLO ya, you only live once gitu kalau nggak salah ya. You only live once. Kita hidup hanya sekali. Kalau kita punya pola pikir begitu, ya sudah. Kita akan lakuin semua untuk mencari kesenangan kita. Ya, tujuan hidup kita adalah experience as much as possible. Kita cari semua pengalaman, sensasi, pergi ke sana, pergi ke sini, ngelakuin ini, ngelakuin itu, yang baik ataupun yang buruk. Gitu kan. Mungkin kita akan pakai uang kita untuk kesenangan segala macam. Ya. Kalau kita punya pola pikir seperti itu, gimana kita bisa mencari kehendak Tuhan, gitu ya. Terus, atau mungkin ada orang punya pemikiran begini nih pola pikirnya. Apa untungnya ikut Tuhan, katanya. Apalagi melayani. Udah keluar uang, korban waktu, korban perasaan lagi, katanya. Ya kan? Apalagi dia datang ke PD mau cari pacar, nggak dapat pacarnya gitu, pacarnya direbut orang, kesel gitu kan. Kalau punya pola pikir seperti itu, dia nggak akan bisa bertumbuh, hanya mencari untungnya doang. Atau mungkin pola pikir kita hanya mencari kepuasan, ya kepuasan. Saat udah nggak puas, nggak happy, kita pindah. Ada teman saya di kantor, dia udah beberapa kali pindah kerjaan gitu ya. Terus dia cerita, kenapa kamu pindah gitu? Ya masalah dengan bosnya, masalah dengan temennya, masalah dengan OB. Saya bilang, kamu punya masalah sama OB gitu, terus kamu pindah gitu kan? Lucu juga gitu. Tapi hal seperti itu yang didasari karena pola pikir dia. Pola pikir dia bilang, I have nothing to lose, I'll move. Gitu. Ya. Jadi bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan, itu semua tergantung pola pikir kita. Nah, sekarang kita lihat pola pikir ataupun standar dari Kristus. Saya keluarkan beberapa ayat di sini. Oke, nih, ini standarnya Yesus gitu ya. Dari Yohanes 6 ayat 38. Ya, saya bacakan, kita baca sama-sama, tapi saya bacakan ya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Clear? Tuhan Yesus bilang, aku turun
untuk melakukan kehendak Bapa. Itu di Yohanes 6 ayat 38. Terus di Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini perkataan Tuhan Yesus 2 kali. Ya, melakukan kehendak Bapa. Itu dia clear sekali. Dia menggunakan, sebagai manusia juga Yesus punya free will, betul kan? Apalagi dia punya kuasa, dia bisa sebut ini, sebut itu, mujizat ini, mujizat itu, segala macam. Bahkan kalau kita ingat perkawinan di Kana, sempat Tuhan Yesus bilang kan, mau apa engkau dengan aku ibu, waktuku belum tiba, ya kan? Dia tahu, tapi karena dia mengikuti sebagai anak, mengikuti kata ibunya, dia melakukannya, gitu. Ya. Bahkan Yesus juga punya free will sampai mengikuti kehendak Bapa waktu dia mau mengalami sengsara. Di Matius 26 ayat 39. Ini Yesus di Taman Getsemani. Ya. Saya bacakan Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini Yesus sebagai manusia takut sekali. Karena sebagai Allah dia tahu apa yang akan terjadi. Jadi sebagai manusia dia takut. Dan dia mohon Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi tetap dia kembali kepada pola pikirnya. Biarlah yang engkau kehendaki. Itu standar Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Kita buka dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. Boleh ada satu teman yang bacain? Jadi tadi saya sendirian nih, belum dengar suara yang lain. Boleh ada yang tolong bacakan? Ayo. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Terima kasih Foni. Ayat ini jelas banget ya. Jelas banget. Dibilang bahwa supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saya sharing sedikit. Saya mungkin teman-teman tahu ya, yang udah temenan sama saya lama tahu bahwa saya seorang pecinta game. Saya suka game. Ya. Ini semalam saya baru potret istri saya bilang, "Woi, ngapain dia potret?" katanya, "Berdebu, berantakan." Saya bilang, "Nah, karena itu sama potret." Ini tahu nggak teman-teman? Apa yang saya foto di sini? Ada yang tahu nggak? Mungkin boleh di-chat. Yang tahu nggak? Ada yang sesama genre sama saya nggak nih? Apa sih yang saya foto di situ? PS, oke. PS doang bukan? Ya oke, PS, tapi apa gitu? Ada yang lebih spesifik ya? PS. Ayo, sepi nih. Game, oke. Wah, kayaknya nggak ada yang satu genre sama saya nih. Ada yang kenalin nggak? Ya, saya punya, bahkan kalau saya cerita dari saya kecil tahun 80-an, saya punya Nintendo, saya punya Super Nintendo, saya punya Sega, saya punya Sega Saturn, saya punya Sega, jadi lupa namanya, Sega yang dipegang tangan itu juga saya punya gitu.
Terus PS1, PS2, PS3 saya punya. Jadi kalau dibilang game, saya punya game banyak. Bahkan game PS3 saya masih belum habis sampai sekarang. Masih ada satu lemari saya belum selesai mainin. Segitu banyaknya waktu yang saya pakai. Saya ngomong ke istri saya, mau beli PS4 nggak? Tadi barusan. Terus saya pikir kapan sempat mainnya gitu ya. Malam-malam kita ada kegiatan nonton, kita juga ada saya juga sharing di sini, saya juga ada kegiatan untuk bikin video YouTube segala macam. Terus kapan sempat mainnya gitu. Pas bikin renungan ini saya juga mikir, saya udah lama juga ya nggak main game gitu. Dulu saya sering bangun sekitar jam 4 karena saya terbiasa dari papa mama saya bangun jam 4. Mungkin teman-teman heran, saya nggak beli PS5 yuk, tidak. Tidak beli PS5. Even punya duit pun PS5 itu belinya susah gitu ya, karena masih undian, aneh gitu. Jadi saya punya kebiasaan bangun jam 4 pagi. Dulu itu bertahun-tahun saya jam 4 pagi main. Jam 4 pagi sampai jam 5 sampai setengah 6 saya main game sendirian gitu. Terus pas bikin renungan ini saya juga udah pikir, saya sekarang mempergunakan waktu untuk bikin, ini bukan maksud promosi ya, cuman ini sehubungan dengan bicara penggunaan waktu. Saya dari sejak Oktober lalu bikin channel YouTube ini, isinya renungan, ada pembacaan firman juga, ada renungan yang singkat 5 menitan setiap hari Rabu, ada pelajaran firman 10 menitan setiap hari Minggu. Jadi berusaha memberikan target ke diri sendiri. Ayo setiap Rabu bikin renungan tentang satu kata, kudus, beruntung, atau amin, segala macam. Nah di hari Minggu bikin pengajaran sederhana gitu. Jadi waktu yang saya pakai dulu buat main game itu berjam-jam, sekarang saya pakai untuk bikin firman Tuhan. Jadi mau nggak mau istri saya juga bilang begini ke saya, kamu jadi setiap hari baca firman lebih banyak ya. Saya bilang, oh iya juga ya. Apalagi bikin yang video pembacaan Injil tuh. Kemarin selesai yang Injil Matius, sekarang lagi Injil Markus. Jadilah bacain firman pagi-pagi jam 4 pagi gitu, bacain firman sebelum bunyi azan. Ya, azan bukan ya? Iya, azan ya. Sebelum bunyi azan, kalau enggak kan suara rekamannya ke double sama sana gitu, kan. Jadi pagi-pagi bacain, jadi bangun pagi, lucu juga bangun pagi, minum air, tes suara gitu, terus bacain firman. Setengah jam gitu mungkin bisa dapat gitu. Itu yang saya lagi lakuin sekarang. Dan saya bersyukur Tuhan taruh kehendak ini, Tuhan taruh kesempatan ini untuk bisa bikin YouTube, karena saya merasa bahwa dengan ini saya bisa pakai talenta yang saya punya. Maybe nggak banyak, maybe not that good gitu ya, tapi at least saya berusaha untuk berjalan sama Tuhan. Ini yang saya pakai, ini yang saya sedang lakukan. Juga mungkin mohon dukungan dari teman-temannya. Oke, nah yang kita ingat ayat-ayat yang tadi ya, yang dari 1 Petrus tadi, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut kehendak manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Teman-teman sudah tahu belum apa yang Tuhan kehendaki untuk teman-teman lakukan? Karena setiap dari kita Tuhan kasih talenta, setiap dari kita Tuhan kasih kesempatan. Ada berkat, ada uang, ada pengetahuan, ada ini dan itu segala macam. Teman-teman sudah tahu belum? Tuhan mau Anda melakukan apa? Dan kapan Anda melakukan itu? Saya tulis di sini bahwa selama masih ada kesempatan, selama masih mampu, selama badan kita masih kuat gitu ya. Di saat sekarang kita nggak tahu. Tadi siang saya telepon papa saya, dia cerita bahwa di kantor dia ada yang meninggal. Usianya masih muda gitu. Saya nggak tahu apakah karena pandemi atau karena apa. Tapi beliau cerita bahwa ada yang usianya masih muda dan meninggal gitu. Bukan maksud menakut-nakuti. Saya juga menjadi renungan bagi diri saya gitu. What can I do? Umur sekarang saya tahun ini kepala 40. Puji Tuhan. Umur 40 gitu. I don't know how long. Tapi yang bisa kita lakukan, yuk kita lakukan. Selama Tuhan masih mau kita bisa melakukannya gitu ya. Oke.
Nah, semoga tidak membuat gloomy teman-teman, tapi semoga memberikan sedikit jump start, alarm gitu ya. Ayo kita pakai waktu kita nih, ya. Waktu kita terbatas. Oke. Saya lanjutkan tentang bagian yang terakhir, yaitu bagian roh, gitu ya. Roh manusia. Hanya manusia yang Tuhan kasih roh. Karena tadi kita ingat di awal kita baca bahwa Tuhan menghembusi nafas kepada manusia, maka manusia hidup, gitu ya. Dan saya bacakan di sini dari Roma 8 ayat 5 sampai 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini juga sangat jelas teman-teman. Kalau kita hidup pakai free will kita untuk daging, kesenangan, kepuasan, ya duniawi gitu ya, makanya akan kita pikirkan adalah hal-hal yang duniawi. What's next? Apalagi yang bisa saya beli? Apalagi yang saya bisa experience? Apalagi yang saya bisa rasakan nikmatnya? Tapi kalau kita hidup menurut roh, ya R-nya besar, berarti menurut Roh Kudus di sini, menurut pimpinan Roh Kudus. Makanya kita akan pikirkan hal-hal yang dari roh. Dan ingat di bawah itu dibilang bahwa keinginan daging adalah maut, kebinasaan. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Gitu ya. Wah, Henry posting, thank you Henry. Kaget. Selanjutnya. Nah, teman-teman, saya mau share sedikit begini. Kita mulai biasakan hidup mendengarkan pimpinan roh. Ini mungkin bagi orang-orang yang belum lama ikut Tuhan mungkin merasa aneh gitu ya. Tapi kita sebagai pelayan, kita yang mau serius ikut Tuhan harus mulai membiasakan hidup dalam pimpinan roh. Caranya begini, sederhana sekali. Biasakan setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita tanya sama Tuhan. Bahkan begini, saya sendiri melakukan waktu dulu masih kita bisa beli makan siang di kantor gitu ya. Kita sebelum pandemi kita bisa keluar pergi makan siang. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini makan siang mau makan apa? Mau makan di mana? Bahkan kantor saya kan di Jalan Sabang dulu ya. Itu kalau keluar tuh bisa ke kiri, bisa ke kanan. Saya berdoa tuh, Tuhan ini ke kiri atau ke kanan gitu. Mungkin kayaknya lucu gitu. Tapi dari hal kecil ini membuat kita berlatih untuk tanya sama Tuhan, dengerin Tuhan ngomong apa, dan kita taat sama Tuhan. Mungkin teman-teman punya, kalau ada pengalaman boleh share di chat juga. Bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Saya pernah berikan kesaksian ini, saya berikan kesaksian lagi. Pernah suatu hari saya perlu urusan dengan satu orang di kantor ya. Satu orang bos di kantor, mau ketemu dia susah, mau cari jadwal sama sekretarisnya pun susah. Saya berdoa sama Tuhan gimana nih, I need to get this done, saya perlu beres ini segera gitu, karena deadline-nya udah hampir deadline, dan saya perlu dapat keputusan dari dia gitu. Saya berdoa dan saya dengar Roh Kudus ngomong, ayo pergi ke toilet, pergi ke WC gitu. Saya merasa, saya kan baru pergi ke WC gak berapa lama, menit yang lalu gitu kan, kok pergi lagi ke WC ngapain? Tapi saya belajar taat. Oke lah, saya ada rasa Roh Kudus ngomong pergi ke toilet, saya pergi ke toilet. Ternyata di toilet ada si bapak itu, dia lagi pipis. Saya pipis di urinal sebelah dia, saya bilang, Pak maaf, boleh nanya satu hal nggak perihal ini gitu. Ya memberanikan diri ya, susah ketemu dia gitu. Dia bilang, oh iya boleh gitu. Jadi sambil pipis, terus kita diskusi sambil cuci tangan segala macam. Selesai dari toilet dia keluar, saya keluar, urusan saya beres. Mungkin kembali lagi ini seperti hal yang lucu, tapi hal seperti ini teman-teman bakal alami. Bahwa kalau kita ikut pimpinan Tuhan, Tuhan akan pertemukan kita, Tuhan akan bawa kita ke hal-hal yang wah gitu ya. Kok bisa sih? Kok kebetulan ya gitu. Itu bukan kebetulan, itu pimpinan Roh Kudus. Saya juga pernah bersaksi bahwa Tuhan waktu dulu pergi misa pagi gitu ya,
sebelum menikah saya pergi setiap hari ke gereja Teresia. Suatu hari saya mendengar pimpinan Roh Kudus lagi kolekte misa pagi waktu itu. Saya merasa dalam dorongan dalam hati saya, isi dompet, uang hari-hari dompet, ambil semua, taruh, diblusin ke kolekte. Saya buka dompet saya, duit saya cuma ada 50.000. Cuma benar-benar satu lembar 50.000. Saya bilang, aduh Tuhan, ini makan siang apa gitu kan. Itu pagi-pagi misa pagi jam 6 pagi, banyak suster gitu. Ya udahlah, ntar kan pasti ada ATM lah gitu kan. Nanti on the way jalan ambil ATM lah, bisa lah gitu kan. Ya udahlah, ambil satu lembar uang 50.000, cemplungin ke kolektor. Lagi jalan ke kantor, ada distraction apa gitu, lupa, benar-benar lupa, nggak ambil ATM gitu kan. Sampai di kantor, pas mau makan siang, bos saya panggil, ini ada surat dari HRD katanya, congratulations. Wih, surat apaan sih mikir gitu kan. Pas saya buka, surat isinya bonus teman-teman. Pagi hari kasih uang 50.000, seluruh isi dompet sih ya, tapi cuma 50.000 gitu, kasih. Dan siangnya Tuhan langsung bayar, Tuhan nggak pernah dihutangin. Saya dapat surat bonus. Again, hal seperti itu teman-teman. Kita belajar ikut pimpinan Roh Kudus. Saya bicara di sini hal-hal yang menyenangkan aja gitu ya. Tapi kadang-kadang Tuhan bawa kita juga nih ke hal-hal yang, aduh kok malah jadi begini gitu kan. Tapi hal yang begini itu akan membuat kita jadi lebih dewasa. Akan membuat kita mengalami, oh Tuhan, di sini kuasa-Mu gitu. Ya. Jadi mungkin tadi kesaksian saya sederhana aja. Mungkin teman-teman kalau udah pernah mengalami, ingat-ingat ya pimpinan Roh Kudus seperti apa, dan terus makin dalam sampai kita bisa sampai standarnya Tuhan Yesus yang tadi. Dia bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Sampai kita bisa bilang seperti Rasul Paulus, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik katanya. Bukan pertandingan yang maunya dia loh, tapi yang Tuhan suruh dia bertanding. Saat Tuhan suruh dia ke Roma, dia ngalamin kapal karam segala macam hal yang gak enak kan. Tapi dia terus maju, terus berjuang sehingga akhirnya dia nyampe di titik garis finish itu. Nah teman-teman, sore hari saya ingatkan saat kita dengar tentang firman ini, kita punya free will. Yes, everybody punya free will. Tapi kita harus menyerahkan diri kita takluk kepada Allah. Saya ulangi, kita harus takluk kepada Allah, kepada kehendak Allah. Karena kalau enggak, di sini enggak ada gray teman-teman. Hanya ada Tuhan atau hanya ada Tuhan atau hantu, gitu ya gampang ya. Kalau kita tidak ikut Tuhan, berarti kita sedang ikut dunia, kita sedang ikut iblis. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus ikut pimpinan Tuhan sampai hal yang kecil-kecil, gitu. Saya membiasakan ke anak-anak saya ya sedang berusaha gitu ya. Ayo berdoa, mainan kamu nggak ketemu di mana? Berdoa, tanya sama Tuhan gitu kan. Kamu mau makan ini, mau beli es krim gitu, berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih gitu. Jadi membiasakan ke anak-anak kita bahwa in everything, in every detail of our life, dalam hal kecil itu kita ajak Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, kita tanya Tuhan mau kita bertindaknya apa, gitu ya. Dan jangan lupa, salah satu untuk kenal Tuhan adalah baca Alkitab. Baca Alkitab setiap hari gitu ya. Sekarang udah sangat-sangat mudah teman-teman. Mau Alkitab audio ada, mau Alkitab video ada, mau suaranya suara yang perempuan yang seksi ada, mau suara laki-laki yang dalam ada. Saya udah cari di Spotify banyak, di YouTube juga banyak gitu. Jadi nggak ada alasan. Even di Instagram, saya sendiri follow banyak Instagram dari PD-PD gitu ya. Setiap kali saya buka Instagram, keluarnya firman, bacanya firman. Kalau dulu buka bacanya Marvel, DC segala macam gitu. Sekarang mulai fokus cari Tuhan gitu ya. Jadi ingat untuk baca firman setiap hari karena Alkitab membimbing hidup gitu ya. Oke, so kesimpulannya sederhana, free will gitu ya. Ini ada kasih kesaksian nih dari Ria. Wah, saya bacakan ya. Mohon izin saya bacakan ya dari Ria Gautama. Misa Jumat pertama Januari yang lalu saya ikut misa di Seminari Palangkaraya.
Selama misa ada suara berilah laptop dan HP-mu yang spare ke Romo ini. Dan benar setelah dikontak by WA, Romo telepon bagaimana saya tahu bahwa dia butuh laptop. Bahkan HP-nya sudah rusak displaynya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih sharingnya. Ya, hal-hal seperti itu. Hal seperti itu kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan gitu ya. Melalui kita nama Yesus, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih kesaksiannya saudari Ria ya. Oke, jadi teman-teman, kesimpulan sederhana dari renungan singkat sore hari ini adalah begini. Kita pergunakan free will kita pergunakan kehendak bebas kita yang diberikan oleh Tuhan dengan tunduk kepada kehendak Tuhan. Jangan menurut kehendak manusia, karena terus terang kita sendiri nggak tahu kita maunya apa. Hari ini kita mau mobil, besok kita mau pesawat terbang. Hari ini saya punya PS3, mungkin besok lo punya PS4. Nah, ya. Tapi saat kita tanya sama Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan sudah ada di sana di masa depan kita dan Dia tahu jalannya kemana. Kita harus ikut Dia sungguh-sungguh. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mari kita terus semangat, terus sehat, stay healthy, stay safe, stay healthy, dan above all always stay happy. Oke teman-teman, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Kita buat tanda kepenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Roh Kudus atas waktu sore hari ini, atas pimpinan-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua memilih untuk boleh hadir di PD online ini. Sungguh bukan kebetulan Tuhan, Engkau yang taruh dalam hati kami, Engkau yang pimpin kami, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan, puji dan syukur kepadamu selalu ya Tuhan. Bapa, ampuni kami yang selama ini mungkin telah menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan talenta ataupun kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas terus kesabaran-Mu. Terima kasih karena Engkau begitu menyayangi kami. Engkau terus sabar dan memberikan kesempatan kepada kami. Sore hari ini Tuhan, biar kami teguhkan kembali cinta kami, komitmen kami kepada Kristus. Biar kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kami yang mau serius ikut mencari Engkau Tuhan, boleh kembali lagi menyusun prioritas hidup kami. Biar Engkau selalu di tempat teratas, selalu Engkau menjadi tempat nomor 1 Tuhan. Engkau yang selalu kami pikirkan. Kami tahu bahwa banyak tantangan, banyak kebutuhan, tapi kami tahu Engkau punya Allah yang begitu luar biasa. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Engkau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan, dan Engkau sudah menyediakannya tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami selalu menjadi berkat, mampukan kami agar selalu menjadi garam dan terang dunia, supaya nama-Mu, nama Kristus dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa yang datang pada Engkau. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, ajak mengkhawatirkan kembali lagi banyak korban, banyak orang-orang yang terjangkit corona ini Tuhan, angkanya semakin naik. Tuhan tolong biar segera ada solusi, biar segera orang-orang bisa juga berdisiplin Tuhan, sehingga pandemi ini bisa segera diatasi, bangsa negara kami juga dunia bisa kembali lagi semakin baik. Tapi kami percaya Tuhan, kami sebagai orang-orang yang percaya, kami harus mempersiapkan diri kami sebaik mungkin Tuhan, menantikan kedatangan-Mu. Kami juga berdoa bagi komunitas Thomas ini Tuhan, buat Romo Yus, buat Ibu Cun, semua orang yang dalam kepanitiaan, dalam tim Tuhan yang berkorban, tidak hanya waktu tapi juga mungkin uang, perasaan, semua Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi, sehingga komunitas Thomas ini semakin maju dan banyak jiwa yang terpanggil untuk datang pada Engkau. Untuk kami semua yang ada dalam PD online hari ini Tuhan, buat keluarga kami, buat orang-orang yang kami kasihi, Engkau tahu Tuhan apa yang sedang kami gumulkan, dan kami tahu saat kami serahkan pada Engkau ya Kristus, maka kami boleh percaya bahwa solusinya akan segera tiba, karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan doa dan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan dan pengantara kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Shalom, terima kasih.